Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amia Putri Sandi dengan NIM 210422242 dari mata kuliah Ekonomi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori pertumbuhan klasik Adam Smith. Masa perburuan adalah masa di mana belum terdapat sistem ekonomi yang kompleks. Kegiatan berburu hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompoknya dan tidak pernah ada transaksi dengan kelompok lain. Mereka masih sangat bergantung pada alam dan mencari tempat lain jika tempat tersebut sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, masa bercocok tanam dan masa berternak. Masa bercocok tanam dan masa berternak adalah masa di mana kebutuhan masyarakat mulai meningkat, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal ini yang kemudian mendorong mereka untuk menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok di luar kelompok mereka. Oleh sebab itu, timbullah sistem jual-beli untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sistem barter, yaitu sistem jual-beli dengan menukar suatu barang dengan barang yang lain yang dibutuhkan. 3. Ada masa perdagangan. Masa perdagangan adalah masa di mana setiap barang diperjualbelikan dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Pada masa perdagangan ini, terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat, masa perindustrian. Masa perindustrian adalah masa di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan meliputi mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Selanjutnya ada gabungan 3 karya. Dapat dikatakan bahwa The Wealth of the Nation 1776 ialah karya agung dari Adam Smith. Tapi karya ini ternyata satu kesatuan dengan karya Adam Smith sebelumnya, yaitu The History of Astronomy tahun 1750-an yang mengemukakan metode penelitian yang mendasari ilmu pengetahuan dan The Theory of Moral Sentiments tahun 1759 yang mengemukakan hubungan antar manusia dalam masyarakat yang menjadi dasar untuk menjelaskan bagaimana hubungan itu diciptakan pendapatan nasional dalam The Wealth of a Nation. Selanjutnya ada sumbangan pokok. 1. Mekanisme pasar bebas. 2. Teori nilai. 3. Distribusi pendapatan. 4. Teori pembagian kerja. 5. Teori akumulatif modal. 6. Peranan pemerintah. Selanjutnya, implikasi kasus masa sekarang dengan teori klasik. Selama manusia hidup, tentu persoalan ekonomi tidak bisa terlepaskan, sama halnya dengan ruang lingkup negara. Banyak sekali persoalan ekonomi yang negara sendiri harus hadapi. Untuk itulah teori-teori ekonomi terdahulu berguna sebagai acuan atau pertimbangan dalam mengambil langkah penyelesaian atau kebijakan persoalan tersebut. Salah satunya dengan mengambil hasil pemikiran Adam Smith atau teori klasik yang berbicara mengenai mekanisme pasar, teori nilai, teori pembagian kerja, distribusi pendapatan, teori akumulatif modal, serta peranan pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.